Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bersua kembali pada semester ganjil tahun 2021-2022, setelah kita melalui tahapan penilaian tengah semester ganjil. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 5M 1D, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari dari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah doa. Tetap semangat walau sebahagian belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai belajar pada kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kalian hari pertama sudah memasuki tatap muka, yaitu pada hari Senin tanggal 25 minggu ini. Barangkali kalian di antara sesama teman saling bersua, dan yang saya ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan di dalam kelas, dan belajarnya cukup singkat, satu hari yaitu hanya 2 jam, 1 jam untuk pelajaran yang berbeda, jadi 2 pelajaran. Selebihnya dalam 1 minggu kalian hanya bertatap muka dengan Bapak dan Ibu guru dan teman-teman kalian semua. Ini hanya 2 kali dalam 1 minggu. Selebihnya kita masih menggunakan media online. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengambil penilaian tengah semester kemarin yang kalian sudah tahu hasilnya dan sudah kalian lihat, ini untuk evaluasi kalian. Barangkali ada yang nilainya maksimal, ada yang nilainya masih minimal. Enggak boleh berputus asa, kesempatan di depan masih amat panjang. Anak-anakku sekalian, sekarang kita dahulukan saja. Sekarang kita online karena kalian di rumah. Jadi untuk pertemuan nanti tatap muka, nanti kita lanjutkan bahasan yang sekarang kita bahas. Pada bab 4 di buku kalian halaman 87 itu kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengukuran suhu
benda dan konsep tentang suhu dengan tepat melalui kegiatan praktikum dan diskusi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis konsep perubahan benda akibat suhu dengan benar melalui kegiatan praktikum dan diskusi. Nah, kalian menyadari betul, pertama kali tatap muka datang ke sekolah, yang pertama kalian yaitu dicek suhu kalian tinggi atau rendah dan layak untuk mengikuti tatap muka. Ini baru kalian lakukan sehingga kalian sudah dapat memahami suhu. Nah, akibat dari apa ini semuanya? Dari digemparkannya dengan pandemi yang masih melanda dunia pada kali ini. Salah satu atau seseorang terjangkit virus corona adalah demam. Nah, makanya kalian kemarin pesan diinformasikan apabila demam, sakit, tidak diperkenankan untuk mengikuti tatap muka di sekolah. Dikatakan suhunya tinggi melewati batas rata-rata suhu tubuh, yaitu lebih daripada 37,5 hingga 40 derajat Celcius. Mari kita selalu menjaga jarak dengan orang lain untuk mengantisipasi penularan melalui kontak langsung. Oleh karenanya, diperlukan sebuah alat yang dapat mendeteksi suhu tanpa menyentuh tubuh seseorang. Alat tersebut dinamakan termogan. Jadi kalian sudah paham dan sudah kenal apa itu alat termogan, alat pengukur suhu. Pada dasarnya, termogan ini merupakan termometer inframerah yang dapat mengukur suhu tanpa persentuhan dengan objek yang diukur suhunya. Masih banyak lagi alat ukur suhu dengan cara pengukuran yang berbeda-beda. Nanti setelah kita mempelajari bab ini, kalian akan mengerti mengenai cara mengetahui suhu benda dan perubahan benda akibat suhu, serta kamu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Saya ulang, suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, suhu suatu benda dapat diukur menggunakan termometer. Pada persepsi di depan ini telah dipaparkan bahwa untuk mengukur suhu tubuh seseorang menggunakan termometer. Salah satu jenis termometer adalah termogan yang kita kenal pada saat ini. Jadi menggunakan termometer, apa pengaruh perubahan suhu pada benda? Nah, kita coba cara mengetahui suhu benda. Termometer merupakan alat ukur suhu yang umum digunakan. Termometer juga dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan penggunaannya. Sebagai contoh, untuk mengukur suhu udara pada suatu ruangan menggunakan termometer ruang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan suhu, bagaimana prinsip kerja
termometer dalam mengukur suhu suatu benda. Nah, kita memang harus melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini ada kita menganalisis suhu suatu objek. Nanti ketika kita tatap muka akan kita coba peragakan mengenai suhu ruangan, suhu termogan yang kita sudah kenal, maksud suhu badan. Ini kalian akan lebih memahaminya lagi. Nah, di sini ada beberapa jenis termometer. Jadi berdasarkan pengisi termometer, zat pengisi termometer yang digunakan, termometer dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya termometer zat cair, termometer zat padat, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita tinjau jenis-jenis termometer dan cara penggunaannya. Kita harus melihat atau menambah wawasan kita. Kita menggunakan QR kode di samping dengan getmu. Setelah kalian membaca materi pada QR kode tersebut, kalian dapat membuat rangkuman dengan bahasamu sendiri sebagai bahan untuk belajar di rumah. Yang kedua, skala termometer. Termometer yang kita kenal saat ini mempunyai 4 jenis skala ukur yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tolong diingat ya, sekali lagi saya ulang. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi keempat jenis ini, skala termometer ini dinamai sesuai nama penemunya. Nah, perbedaannya kalian lihat pada tabel skala termometer. Saya tidak bacakan, kalian lihat nanti di tabel. Dari gambar 43 kalian dapat menentukan perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, perbandingannya yaitu C berbanding R berbanding F sama dengan 100 berbanding 80 berbanding 180, sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9. Dari perbandingan ini, suhu dapat dikonversi dari satuan Celsius ke satuan lainnya atau sebaliknya. Nah, rumus-rumus konversi suhu dapat kalian lihat di dalam tabel 42. Ya, jadi kamu melihat ya pada tabel di sini masih ada satu lagi skala termometer yang sering digunakan, yaitu skala Kelvin. Nah, skala Kelvin yang paling mudah dikonversikan dalam skala Celsius atau sebaliknya. Suhu yang dinyatakan dalam satuan Kelvin biasa disebut dengan suhu mutlak. Adapun persamaannya sebagai berikut. Nah, di situ ada semuanya ya. Jadi adalah kalanya kita menemukan dua termometer yang berbeda skalanya, misalnya X dan Y. Saat kalian mengukur suhu menggunakan termometer X dan ingin menghitung suhu yang terukur pada termometer Y, maka kalian dapat menggunakan perbandingan berikut di bawah yang ada pada di buku kalian. Nah, untuk kali ini ada contoh soal termometer A yang memiliki skala paling tinggi sebesar 200 derajat dan skala paling rendah sebesar 20 derajat ya. Nah, digunakan untuk mengukur suhu benda. Jadi suhu benda yang terukur oleh termometer tersebut sebesar 60 derajat. Nah, berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer Celsius jika digunakan untuk mengukur benda yang sama? Nah, kalian nanti simak ya secara perlahan dulu, nanti kita tatap muka akan kita ulang lagi pertemuan kita kali ini. Untuk pertama, sementara saya cukupkan terlebih dahulu. Kita mempersiapkan
tatap muka sebaik mungkin dan kita menghindari daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.